Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Semoga semua sehat selalu. Hari ini kita akan belajar bersama lagi. Namun sebelumnya kita awali dulu dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Materi kita hari ini rotasi dan revolusi bumi. Bumi selalu melakukan gerakan. Gerakan bumi ada dua, yaitu rotasi bumi dan revolusi bumi. Pertama, kita akan bahas mengenai rotasi bumi. Kita akan mengupas apa saja tentang rotasi bumi. Rotasi bumi adalah perputaran bumi pada porosnya. Poros bumi atau sumbu bumi merupakan garis khayal yang membentang antara kutub utara dengan kutub selatan. Arah rotasi bumi berlawanan arah jarum jam, yaitu dari barat ke timur. Perhatikan pada gambar bumi di samping. Lamanya satu kali bumi berotasi yaitu 23 jam 56 menit. Dibulatkan menjadi 24 jam atau 1 hari. Bumi berotasi dengan kemiringan 23,5 derajat. Perhatikan gambar bumi di samping. Jadi bumi berotasi tidak tegak lurus, tetapi miring dengan sudut 23,5 derajat. Akibat atau pengaruh rotasi bumi. 1. Terjadinya siang dan malam. 2. Terjadinya gerak semu harian matahari. 3. Terjadinya perbedaan atau pembagian waktu. 4. Bumi mengalami pemepatan di kutub. 5. Perbedaan percepatan gravitasi bumi. 6. Pembelokan arah arus laut. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama, terjadinya siang dan malam. Akibat rotasi bumi yang pertama adalah terjadinya siang dan malam. Ketika bumi berputar pada porosnya atau berotasi, bagian bumi yang menghadap matahari akan mengalami siang, sedangkan bagian bumi yang membelakangi matahari akan mengalami malam. Akibat rotasi bumi yang kedua adalah terjadinya gerak semu harian matahari. Perhatikan pada gambar. Karena bumi berotasi dari barat ke timur, akibatnya matahari tampak terbit dari timur dan tenggelam di sebelah barat. Perhatikan, bumi berputar berlawanan arah jarum jam, sehingga dari bumi terlihat matahari tampak terbit di sebelah timur dan tenggelam di sebelah barat. Yang ketiga adalah terjadinya perbedaan atau pembagian waktu. Perhatikan pembagian waktu di bumi. Pembagian waktu di bumi ada 24 daerah pembagian waktu. Karena bumi berbentuk bulat, jadi ada 360 derajat, maka bumi setiap berputar 15 derajat membutuhkan waktu 1 jam. Sebagai titik 0 derajat adalah di kota Greenwich, dekat kota London, negara Inggris. Perhatikan, ini adalah 0 derajat, terletak di kota Greenwich, di wilayah negara Inggris. Perhatikan gambar di atas. Pada tahun 1884, Konferensi Meridian Internasional memutuskan prime meridian atau meridian utama adalah meridian Greenwich sebagai titik 0 garis bujur. Greenwich merupakan kota di dekat London, negara Inggris. Bangunan ini merupakan tanda GMT, Greenwich Mean Time, sebagai titik 0 derajat. Di sebelah timur tanda ini adalah wilayah bujur timur. Di sebelah baratnya adalah merupakan bujur barat. Pembagian waktu di Indonesia. Karena letak Indonesia 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur, ada 3 wilayah pembagian waktu, yaitu WIB,
WITA, dan WIT. Waktu Indonesia Barat, kemudian waktu Indonesia Tengah, dan waktu Indonesia Timur. Akibat rotasi yang keempat, bumi mengalami pemepatan di kutub. Ketika bumi berotasi, mengakibatkan gerakan yang arahnya menjauhi pusat, sehingga bumi tidak bulat sempurna. Karena bumi berotasi menjauhi pusat, bagian khatulistiwa akan mengembang, sedangkan bagian kutub akan memepat. Jadi bentuk bumi tidak bulat sempurna, tetapi sferoid pepat, yaitu seperti bola yang pipih di sepanjang kutub utara dan kutub selatan. Yang kelima, perbedaan percepatan gravitasi bumi. Perhatikan pada gambar. Karena kutub pepat, percepatan gravitasi di kutub lebih besar daripada di khatulistiwa. Gaya tarik bumi di daerah kutub lebih kuat daripada di daerah khatulistiwa. Karena 1. Kutub lebih dekat letaknya dari pusat bumi karena bumi pepat. Perhatikan. Karena bumi pepat, letak kutub bumi dengan pusat bumi lebih dekat daripada ke arah khatulistiwa. Inilah yang mengakibatkan kutub bumi gaya tariknya lebih kuat. Yang kedua, kutub seolah-olah tidak berputar karena berada tepat di sumbu bumi. Yang keenam, pembelokan arah arus laut. Arus permukaan laut disebabkan oleh angin. Peristiwa pembelokan angin mengakibatkan arus laut juga disimpangkan oleh rotasi bumi atau perputaran bumi pada porosnya. Arus laut dipaksa membelok searah jarum jam di laut-laut belahan bumi utara dan berlawanan arah jarum jam di laut-laut belahan bumi selatan. Perhatikan pada gambar. Di wilayah belahan bumi utara, arus membelok searah jarum jam. Perhatikan pada gambar. Gelombang arus laut membelok searah jarum jam. Perhatikan semua wilayah di belahan bumi utara, arus laut membelok searah jarum jam. Sedangkan di wilayah belahan bumi selatan, arus laut membelok berlawanan arah jarum jam. Perhatikan ini, arah arusnya berlawanan arah jarum jam. Selanjutnya kita akan membahas mengenai revolusi bumi. Apa saja yang terkait dengan revolusi bumi? Revolusi bumi. Perhatikan gambar di samping. Revolusi bumi adalah perputaran bumi mengelilingi matahari. Ini adalah gerakan revolusi bumi. Bumi mengelilingi matahari. Arah revolusi bumi berlawanan arah jarum jam. Perhatikan, lihat arahnya berlawanan arah jarum jam. Lamanya satu kali revolusi bumi yaitu 365 seperempat hari. Jadi bumi membutuhkan waktu 365 seperempat hari untuk mengelilingi matahari. Jalur atau orbit atau garis edar bumi berbentuk elips. Tidak lingkaran sempurna, tetapi bentuknya elips atau lonjong. Akibat atau pengaruh revolusi bumi. 1. Terjadinya pergantian musim di belahan bumi utara dan selatan. 2. Terjadinya gerak semu tahunan matahari. 3. Terlihat rasi bintang yang berbeda dari bulan ke bulan. 4. Perbedaan lamanya siang dan malam. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama, terjadinya pergantian musim di belahan bumi utara dan selatan. Jadi yang mengalami pergantian musim adalah wilayah belahan bumi utara dan belahan bumi selatan. Hal ini terjadi ketika bumi berotasi, bumi berputar dengan kemiringan tertentu, sehingga ketika mengelilingi matahari, ada waktu-waktu wilayah bumi yang mendapatkan cahaya matahari lebih banyak ataupun lebih sedikit. Memasuki 21 Juni,
Kutub utara akan mendapatkan cahaya matahari dengan intensitas yang paling banyak. Saat ini adalah awal musim panas di belahan bumi utara. Selanjutnya, tanggal 23 September, intensitas cahaya matahari akan berkurang. Wilayah belahan bumi utara akan mengalami awal musim gugur. Pada 22 Desember, belahan bumi utara terletak jauh dari matahari, sehingga intensitas cahaya mataharinya sedikit. Saat inilah awal musim dingin di belahan bumi utara. Selanjutnya pada tanggal 21 Maret, intensitas cahaya matahari akan mulai meningkat. Saat inilah akan mengalami awal musim semi. Begitu seterusnya dialami di belahan bumi utara. Sedangkan belahan bumi selatan akan mengalami sebaliknya. Antara belahan bumi utara dengan belahan bumi selatan terjadi perbedaan musim. 22 Desember sampai 21 Maret belahan bumi utara mengalami musim dingin, sedangkan di belahan bumi selatan akan mengalami musim panas. Karena kemiringannya, belahan bumi utara jauh dari matahari sehingga mendapatkan sedikit cahaya matahari, sedangkan belahan bumi selatan banyak mendapatkan cahaya matahari. Di belahan bumi utara akan mengalami musim dingin, belahan bumi selatan mengalami musim panas. Sedangkan pada tanggal 21 Maret sampai 21 Juni, belahan bumi utara akan mengalami musim semi, sedangkan belahan bumi selatan akan mengalami musim gugur. Pada tanggal 21 Maret, belahan bumi utara mulai meningkat intensitas cahaya mataharinya sehingga mengalami musim semi. Sedangkan belahan bumi selatan berkurang intensitas cahayanya sehingga mengalami musim gugur. Sehingga perbedaan musim antara belahan bumi utara dan belahan bumi selatan seperti berkebalikan. Misalkan saja 22 Juni sampai 22 September, belahan bumi utara mengalami musim panas, belahan bumi selatan mengalami musim dingin. 23 September sampai 21 Desember, belahan bumi utara musim gugur, sedangkan belahan bumi selatan mengalami musim semi. Akibat revolusi bumi yang kedua adalah terjadinya gerak semu tahunan matahari. Poros atau sumbu bumi tidaklah tegak lurus terhadap bidang ekliptika atau bidang edar atau orbit bumi, melainkan membentuk sudut 23,5 derajat terhadap ekliptika. Karena posisi miring ini, maka dalam revolusi bumi mengelilingi matahari selama 365,25 hari, matahari seolah-olah bergerak dari garis khatulistiwa ke garis balik utara, ke khatulistiwa lagi, dan kemudian ke garis balik selatan. Terjadinya gerak semu tahunan matahari. Mengapa disebut gerak semu? Karena sebenarnya yang bergerak adalah bumi, tetapi yang terlihat matahari tampak bergeser ke arah belahan bumi utara dan selatan. Pada tanggal 21 Maret, posisi matahari berada di khatulistiwa. Pada tanggal 21 Juni, berada di garis balik utara atau 23,5 derajat lintang utara. Kemudian pada tanggal 23 September, matahari tampak lagi di khatulistiwa. 22 Desember di garis balik selatan, 23,5 derajat lintang selatan. Dan pada tanggal 21 Maret kembali lagi ke khatulistiwa. Akibat revolusi bumi berikutnya adalah terlihat rasi bintang atau gugusan bintang yang berbeda dari bulan ke bulan. Perhatikan pada gambar. Ketika bumi mengelilingi matahari, akan melihat rasi bintang atau gugusan bintang yang berbeda-beda setiap bulannya. Pada posisi bumi seperti ini, akan mampu melihat rasi bintang Leo. Hal ini terjadi sekitar bulan Agustus. Bulan berikutnya pada bulan September, ketika bumi mengelilingi matahari bergeser, akan mampu melihat rasi bintang Virgo. Seterusnya melihat rasi bintang Libra, Scorpius, Sagittarius, dan seterusnya. Jadi ketika mengelilingi matahari, di bumi akan mampu melihat rasi bintang yang berbeda-beda setiap bulannya.
Akibat revolusi bumi yang keempat adalah perbedaan lamanya siang dan malam. Kombinasi antara revolusi bumi dan kemiringan sumbu bumi terhadap bidang ekliptika mengakibatkan lamanya siang dan malam di berbagai belahan bumi berbeda. Perbedaan itu bisa terlihat jelas saat berada di daerah yang dekat dengan kutub bumi, baik kutub utara maupun selatan. Pada musim panas, siang lebih lama daripada malam. Pada musim dingin, malam lebih lama daripada siang. Demikianlah kita sudah mempelajari rotasi dan revolusi bumi, serta akibatnya terhadap kehidupan di bumi. Terima kasih. Kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.